Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sunarmi SPD, calon guru penggerak angkatan 7, Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 3.2. Berikut ini adalah soal yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang manajer yang menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengidentifikasi aset atau sumber daya di lingkungan sekitarnya untuk menggali potensi yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. A. Implementasi di kelas. 1. Memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar. 2. Berkolaborasi antara guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3. Menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa dan mengembangkan kreativitas siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. B. Implementasi di sekolah. 1. Memanfaatkan sarana-prasarana di sekolah yang tersedia secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. 2. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. 3. Menggunakan sumber daya finansial untuk menunjang kegiatan sekolah. 4. Memaksimalkan fungsi komunitas yang ada di sekolah. C. Implementasi di lingkungan masyarakat. 1. Kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menunjang program dan kegiatan sekolah. 2. Bekerja sama dengan DUDI atau dunia usaha, dunia industri dalam melaksanakan kegiatan praktik magang industri. 3. Memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Misalnya, untuk kegiatan praktik sketsa dapat dilaksanakan di kebun kopi milik warga yang ada di belakang sekolah, dan lain-lain. 4. Kerjasama dan berkolaborasi dengan masyarakat, puskesmas, perangkat desa, perangkat kecamatan, lembaga masyarakat, dan lain-lain yang ada di lingkungan SMK Negeri 4 Sungai Penuh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang menunjang. Soal yang kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan sangat membantu dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan murid dapat meningkatkan kualitas belajar karena setiap sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terdapat 7 modal aset yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah supaya menjadi lebih berkualitas, yaitu berikut ini adalah 7 modal aset yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama. 1. Yang kelima adalah pengawas dan korwil. Strategi pemanfaatannya adalah menyumbangkan saran, ide, dan gagasan dalam pengembangan sekolah, sekaligus mengawasi kebijakan sekolah dan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di sekolah. Yang keenam, orang tua murid dan komite sekolah. Strategi pemanfaatannya adalah berkolaborasi dalam pengembangan sekolah dengan cara berkomunikasi dengan guru dan wali kelas dalam mengawasi murid di rumah. Selain itu, orang tua siswa juga dapat dihadirkan dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah, seperti misalnya komite sekolah, sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran maupun seminar di sekolah, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah warga masyarakat atau tokoh adat, penggiat seni, atlet, penggiat literasi, dan lain-lain. Strategi pemanfaatannya adalah berkolaborasi dalam pengembangan sekolah, seperti misalnya dalam kegiatan magang industri dengan dunia usaha, dunia industri, atau DUDI yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang kedelapan adalah dinas terkait.
Strategi pemanfaatannya adalah sebagai manajer dan membantu dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, serta memberikan bantuan dalam bentuk bantuan fasilitas maupun bantuan dalam pendanaan sekolah. Kemudian, mendukung kegiatan sekolah dalam memberikan fasilitas dan kemudahan dalam perizinan maupun penggunaan ruang publik di lingkungan pemerintah daerah. B. Bidang kesehatan. 1. Dokter. Strategi pemanfaatannya adalah bekerja sama dengan sekolah dalam menangani siswa yang membutuhkan bantuan dan pertolongan medis. 2. Perawat. Strategi pemanfaatannya adalah bekerja sama dengan sekolah dalam menangani siswa yang membutuhkan bantuan dan pertolongan medis serta pelayanan kesehatan lainnya. Sekolah menjalin kerjasama yang baik dengan puskesmas dan dinas kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja atau siswa. Dokter kecil menyelenggarakan vaksin, pengembangan UKS, mendata dan menganalisis kebutuhan siswa terkait kesehatan dan penyuluhan kesehatan lainnya di sekolah, dan lain-lain. 2. Modal sosial. Yang pertama adalah PGRI, yang kedua adalah PMI, yang ketiga adalah MGMP dan KKG, yang keempat adalah Warcap, yang kelima adalah PKK, yang keenam adalah Persatuan Depati Nini Mama, yang ketujuh adalah Karang Taruna, dan yang kedelapan adalah RT atau RW. Strategi pemanfaatannya adalah dengan cara berkolaborasi dalam pengembangan program sekolah, baik dalam pengawasan maupun sebagai narasumber. 3. Modal politik. Modal politik yang disusun di sini, yang pertama adalah DPRD, yang kedua adalah pemerintah daerah, yang ketiga adalah dinas pendidikan kota, dan yang keempat adalah kepala sekolah. Strategi pemanfaatannya di sini adalah melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. 4. Modal agama dan budaya. Di daerah kota Sungai Penuh, mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan minoritas terdapat masyarakat yang beragama lain. Walaupun demikian, kerukunan dan toleransi umat beragama sangat terasa. Selain itu, terdapat pula berbagai budaya dan kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan. A. Model agama. 1. Terdapat tempat ibadah bagi masyarakat muslim yaitu masjid. 2. Adanya pondok pesantren. 3. Adanya TPQ di setiap masjid atau musola. Strategi pemanfaatannya adalah sekolah bisa menjalin kerjasama untuk meningkatkan karakter anak dalam bidang keagamaan dan bisa juga menjadi narasumber kegiatan keagamaan di sekolah. Seperti misalnya mengundang tokoh agama atau ustadz dalam kegiatan yang melibatkan keagamaan di sekolah. B. Modal budaya. 1. Adanya sanggar-sanggar kesenian daerah. 2. Terdapat sanggar kesenian Ilok Ruko yang melestarikan kebudayaan seni tari dan musik tradisional daerah Sungai Penuh, yaitu sike rebana, gong, dan lain-lain. 3. Terdapat beberapa sanggar batik Sungai Penuh yang melestarikan batik tradisional dengan menggunakan motif incung dan gambar motif lain yang menjadi ciri khas kota Sungai Penuh. 4. Terdapat 2 buah sanggar sekolah incung yang mempelajari tentang aksara incung, yaitu aksara asli peninggalan suku Kerinci. 5. Keberagaman kearifan lokal dan budaya, seperti misalnya upacara adat, seni dan tradisi, dan lain-lain. Strategi pemanfaatannya adalah pihak sekolah bisa menjalin kerjasama dengan sanggar tersebut dalam program pengembangan kurikulum muatan lokal atau budaya daerah yang bertujuan untuk mengenalkan kepada murid tentang kebudayaan daerah, menjadi narasumber dan pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. 5. Modal fisik. Di kota Sungai Penuh juga terdapat banyak bangunan atau infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, pertemuan atau pelatihan, dan kegiatan sekolah lainnya.
Dan berikut ini adalah contoh di bidang fisik yang tersedia di lingkungan kota sungai penuh. 1. Bangunan sekolah beserta sarana dan prasarananya, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan universitas. 2. Perpustakaan daerah kota sungai penuh. 3. Pasar tradisional yang bernama Tanjung Bajure. 4. Gedung olahraga. 5. Gedung nasional. 6. Lapangan terbuka, yaitu lapangan Merdeka, lapangan Pemda, dan lapangan KONI. 7. Peninggalan-peninggalan bersejarah, yaitu Masjid Agung Pondok Tinggi, Masjid Raya Sungai Penuh, Masjid Raya Rawang, Batu Sorban, Batu Gong, Makam Depati Payung, Rumah Empat Jenis, Sumur Pulai, Rumah Lari, dan lain-lain. 8. Museum Kota Sungai Penuh, Koleksi Cagar Budaya Dusun Baru. 9. 2 rumah sakit umum daerah, yaitu RSUD MH Tholib dan RSUD Haji Bakri. 10. Jaringan internet yang baik. Strategi pemanfaatannya adalah digunakan untuk menunjang semua aktivitas proses pembelajaran sekolah agar pembelajaran menjadi lebih asyik dan menyenangkan, serta memfasilitasi event atau kegiatan olahraga, kegiatan aktualisasi guru atau murid baik di bidang akademik maupun non-akademik. 6. Modal lingkungan atau alam. Letak geografis kota Sungai Penuh yang berada di daerah dataran tinggi dan perbukitan menjadikan kota Sungai Penuh memiliki banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata. Lahan yang masih luas dapat juga digunakan untuk area pertanian dan perkebunan, serta peternakan. Modal lingkungan atau alam. 1. Lingkungan yang dekat dengan tempat wisata alam. 2. Taman dan kebun sekolah. 3. Terletak di sentra industri pembuatan batu bata. 4. Kualitas udara dan air yang bersih karena masih terletak di lingkungan pedesaan yang dikelilingi oleh bukit. Strategi pemanfaatannya adalah modal lingkungan dan alam dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan. Karena anak tidak dibatasi oleh dinding kelas dan anak dapat mengoptimalkan potensi panca indera untuk berkomunikasi dengan lingkungan, memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna karena anak berhadapan secara langsung dengan keadaan dan situasi sebenarnya. Selain itu, lingkungan dan alam dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, edukasi, penelitian, dan tempat praktik pembelajaran. 7. Modal finansial. Yang pertama adalah APBD, yang kedua UMKM, yang ketiga sponsor dari DUDI atau tempat wisata, dan lain-lain. Strategi pemanfaatannya adalah sumber finansial dari pemerintah daerah berupa dana BOS, BOSDA, DOP, DAK, dana komite, dan bantuan sponsor lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan program sekolah. Soal 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. A. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1. 1. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dipelajari di modul 3.2 akan dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga potensi murid akan dapat tergali secara maksimal. 2. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2. Modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung peran guru, khususnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. 3. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.3. Modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan membekali seorang guru untuk dapat memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekitarnya untuk dapat mencapai visi yang diimpikan.
4. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.4. Modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan dapat mendukung terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. B. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2. 1. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1. Pendekatan berbasis aset yang dipelajari di modul 3.2 akan membekali guru dalam mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekitarnya dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu modul 2.1. 2. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.2. Guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus berada dalam kesadaran penuh dan dapat menggunakan kompetensi sosial emosionalnya dalam memanfaatkan semua aset yang ada di lingkungan sekitarnya. 3. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3. Dalam identifikasi aset, guru dapat menerapkan praktik coaching bersama dengan warga di sekolah yang lain. 4. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.4. Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung peran seorang guru atau kepala sekolah dalam membuat suatu keputusan, yaitu modul 3.1. Dan keputusan-keputusan tersebut berhubungan dengan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu aset biotik dan aset abiotik. Soal 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. A. Pemahaman sebelum mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya belum paham sepenuhnya mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan. Saya juga belum memahami mengenai jenis-jenis aset yang terdiri dari 7 modal utama. B. Pemahaman setelah mempelajari modul 3.2. Setelah mempelajari modul 3.2, saya menjadi paham mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan, yaitu pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Saya juga menjadi lebih paham mengenai pembagian aset yang terdiri atas 7 modal utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. C. Pemikiran yang berubah. 1. Seorang pemimpin akan lebih baik menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengambil suatu keputusan atau merencanakan suatu tindakan atau kegiatan atau program. 2. Seorang pemimpin harus mampu menjadi manajer dalam mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan sekolah, baik itu potensi dari aset biotik maupun aset abiotik. 3. Ternyata ada banyak aset atau modal di sekitar kita yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran atau program di sekolah. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.2 yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Saya Sunarmi SPD, calon guru penggerak angkatan 7, Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.